Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan channel saya Bang Tulin. Di video saya kali ini saya akan membahas perihal bebek petelur ya teman-teman. Karena ada satu komentar seperti ini ya di kolom komentar saya. Kalau buat petelur bisa dari kecil di kandang tabang, kalau di tempat saya kebanyakan dilepas di sawah. Seperti itu ya. Jadi ada nilai lebih dan nilai kurangnya. Sebenarnya bisa saja teman-teman. Untuk pertanyaan yang kedua, info nih per hari ini bayar siap bertelur ngantos pinter harganya mas bos. Nah ini kalau harga bebek ya juga ya, nanti akan kita bahas juga di akhir video ya teman-teman. Oke, kita awali dari yang pertama ya, perihal indukan ya teman-teman. Cara cetak indukan di kandang atau di angon di sawah ya teman-teman ya. Nilai lebih dan nilai kurangnya seperti itu teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita ternak indukan dari kandang, dari umur 0 sampai panen ya, ada saja ya kalau kita mencari orang untuk angon nggak ada, kita jalankan di kandang juga bisa teman-teman. Nah untuk nilai kurangnya, nilai minusnya teman-teman, nilai minusnya ini bebek ini tidak sekuat indukan yang kita cetak dari angon teman-teman. Kalau indukan ini dari angon itu kan indukan ini habis kerja keras lah, intinya seperti itu ya. Jadi mereka ini lebih kuat ya dari penyakit, dari pergantian musim. Nah, seperti itu lebih kuat daripada kita ternak di kandang teman-teman untuk cetak indukannya ya. Nah seperti itu sih. Perihal telur pun juga masa telurnya ini lebih panjang kita angon di sawah teman-teman. Nah, kalau masa awal telur kita angon itu lebih lama sih ya, dari 0 bisa sampai 6,5 bulan atau sampai 7 bulan lebih, itu bisa mulai baru mulai bertelur kalau kita angon. Tetapi saat kita cetak indukan di kandang itu mereka lebih cepat lah, bertelurnya lebih cepat dari kita ternak di angon lah ya, seperti itu ya. Karena memang bisa kita lihat lah dari pakan ya. Kalau pakan kita di kandang itu sudah kita setting dari awal sih ya. Dari kecil kita setting awal sedemikian rupa, saat waktu bebek sudah mapan itu juga lebih cepat ya. Karena ya itu loh teman-teman, dari pakannya saja ya. Pakannya pun sudah berbeda ya. Kalau di kandang kan pakan memang sudah settingan dan bagus, dari kecil sudah bagus. Kalau kita angon itu pakan kan hanya mencari padi saja sih ya, mencari padi saja. Jadi masa bertelur mereka sedikit mundur lah, seperti itu masa awal bertelurnya. Tetapi masa panjangnya sampai berapa bulan, nah itu lebih kuat, lebih panjang kita bikin indukan di angon teman-teman. Terus kalau kita berbicara perihal modal bikin atau cetak indukan ya, modal cetak indukan saat kita di kandang dengan kita cetak angon ya teman-teman. Untuk modal, pembiayaan modal itu bisa lebih membengkak kalau kita ternak di kandang teman-teman. Perihal persen bisa sampai, kenaikannya bisa sampai 70% teman-teman dari harga kalau kita kalkulasikan ya. Kalau kita kalkulasikan saat cetak indukan ini dengan angon dan kita indukan dengan pakan di rumah ya. Karena pakan di rumah itu kan memang ya dari tadi kita bahas, pakan di rumah itu sudah kita setting sedemikian rupa agar bebek ini bagaimana targetnya. Jadi kan pakan juga harus bagus teman-teman. Nah gitu. Tetapi saat kita angon kita tidak kasih pakan ya, kita hanya angon ke sawah saja ya. Kalaupun dicarikan buruh ya, buruh angon itu biayanya pun nggak besar kok teman-teman.
Biayanya kalau di tempat saya per 100 ekor itu 30.000 perharinya teman-teman. Jadi kalau settingan angon biasanya buruh itu per 300 ekor teman-teman, per 300 ekor betina, dan pejantannya itu sampai 40 lah, 40 pejantan biasanya seperti itu, 40 sampai 50 pejantan. Itu kita gaji 100.000 per hari teman-teman, biasanya seperti itu. Kalau biaya ini kita bandingkan ya dengan biaya kita ternak di rumah, pakan di PP usia 5 bulan itu setara 300 ekor, kita bisa menghabiskan per hari sampai 220.000 teman-teman. Loh, 2 kali lipatnya ya, seperti itu. Mending kita diangonkan ke sawah dan gaji orang 100.000 daripada kita ternak di rumah ya teman-teman. Terus untuk perihal peternak, pengangon dan pemilik PP itu biasanya dikondisikan ya, dikondisikan di awal lah, dibicarakan di awal bagaimana saat PP mati, bagaimana PP ini kurang atau PP ini telat atau telat perkembangan, itu kan ada kalkulasi di awal saat perjanjian mau kita angonkan lah teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya teman-teman, jika ada yang mau cetak indukan ya lebih baik kita carikan orang lah. Kalau memang kita tidak bisa angon sendiri, kita bisa carikan orang yang terpercaya lah, kita percaya untuk ternak itu teman-teman, ternak calon indukan kita. Jadi saat berapa bulan target kita, BP itu sudah mapan. Terus pembahasan yang terakhir yaitu harga ya, harga bayah ya katanya seperti itu ya. Pertanyaan tadi, harga bayah itu berkisar kalau bebek besar, kalau bebek packing itu berkisar 80 ya, 80 sampai 100.000 lah. Nah itu teman-teman. Tapi untuk perihal harga bayah siap telur itu kan kita tergantung sih, tergantung kondisi bebek itu seperti apa. Bebek itu apa sudah mapan, bulunya sudah gimana, sudah membawa telur berapa, sudah bertelur berapa, kan seperti itu teman-teman. Itu nanti berimbas di harga sih ya. Nah gitu teman-teman. Kalau teman-teman mau cetak ya kemungkinan di bulan depan ini harga lebih miring mungkin ya, karena setelah habis panen raya, panen padi ini biasanya banyak yang angon, banyak yang usaha angon cetak indukan lah, itu biasanya banyak barang, biasanya harga lebih miring sih. Tapi kita lihat sekarang saat bibit ini limit, pasti ya nggak terlalu turun sih menurut saya untuk harga indukan sih ya. Nah itu sih harga. Oke, sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dukung juga channel saya dengan menekan tombol subscribe, like. Jika ada pertanyaan silahkan tulis-tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.